Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Tamami, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menunjukkan penerapan strategi Inquiry Discovery Learning dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 7 semester ganjil. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi ini, yaitu Inquiry, Discovery, and Learning ini adalah suatu proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa. Guru tidak menjelaskan lebih panjang, tidak lebih detail kepada seluruh siswa. Guru hanya perlu membimbing siswa belajar sehingga mencerminkan proses penemuan bagi siswa. Materi yang disajikan bukan berupa informasi, akan tetapi siswa diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan informasi dari bahan ajar yang dipelajari. Dengan metode ini, mendorong siswa untuk mengembangkan potensi intelektualnya dengan menemukan hubungan dan apa saja yang berkaitan dengan materi. Baiklah, langsung saja. Materi yang akan saya bawakan dengan strategi ini ialah mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 7 semester ganjil dengan materi menganalisis atau menganalisa pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah dan Madinah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keadaan kota Makkah sebelum datangnya Islam. Pada saat itu, masyarakat Makkah penyembah berhala. Menyembah berhala sudah ada sejak dahulu. Setiap para penyembah membawa sesajen untuk dijadikan sesembahan. Masyarakat Makkah berprofesi kebanyakan sebagai pedagang. Perdagangan merupakan profesi yang ada sejak dahulu. Orang Arab dulu berdagang dengan menggunakan kendaraan unta. Para pedagang biasanya berpindah-pindah dalam berdagang. Pada saat itu Ka'bah tidak bersih dari berhala. Jumlah berhala di sekitaran Ka'bah sangat banyak dari segala macam bentuk. Dan juga perang sudah ada dari sejak dahulu. Masyarakat Mekah sudah terbiasa berperang. Padang perang merupakan alat untuk mereka memperebutkan sesuatu dan senjata yang digunakan adalah pedang. Selanjutnya, saya sebagai pendidik, pengajar akan menjelaskan atau memberikan contoh bahwasanya dari beberapa surah atau dari beberapa penggalan ayat dalam surah Al-Quran terdapat kisah mengenai keadaan Makkah sebelum datangnya Islam. Contohnya seperti dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 sampai 59 yang isinya mengenai perlakuan terhadap anak perempuan pada bahasa itu. Kemudian Quran surah Ibrahim ayat 15 mengenai kota Taif adalah daerah subur bagaikan surga. Kemudian surah An-Nahl ayat 5 sampai 8 tentang keutamaan unta. Dan selebihnya akan dicari oleh anak-anak mengenai ayat atau penggalan ayat dari Quran surah tertentu mengenai kondisi kota Mekah sebelum datangnya Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi Nabi pada saat itu untuk mengembangkan atau menyiarkan ajaran Islam. Yang pertama, Gua Hiro merupakan tempat turunnya wahyu pertama. Tempat Nabi Muhammad bertahanus. Gua Hiro menjadi tempat diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril ialah Gua Hiro. Para pengikut Nabi menghadapi siksaan yang keras. Keimanan akan selalu menghadapi penyiksaan. Resiko keimanan adalah menghadapi ancaman fisik maupun psikis pada saat itu. Macam-macam siksaan silih berganti yang diterima oleh Nabi dan para pengikut pada saat itu.
Akan tetapi setiap manusia sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan antara hamba sahaya dan bangsawan di mata Allah. Nabi mengajarkan persamaan manusia di antara para pengikutnya. Begitulah dakwah pada saat itu. Pola berdakwah Nabi ini kita bisa lihat dari Nabi Muhammad berdakwah untuk keluarga terlebih dahulu. Mengajar secara berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok kecil, kemudian kelompok yang besar. Berdakwah bisa dimulai di lingkungan kecil dulu. Berdakwah akan efektif jika mengurangi jarak antara guru dan murid. Dakwah sangat efektif bagi kelompok kecil. Dakwah bisa dilakukan secara massal atau beramai-ramai. Kemampuan bicara di depan umum menjadi modal untuk berdakwah. Kemampuan tersebut telah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam perlu disampaikan kepada masyarakat pada saat itu bagi para pengikut Nabi. Nabi melakukan dakwah setelahnya, yakni dengan cara terang benderang, setelah sebelumnya ini bersembunyi-sembunyi. Kemudian pada saat itu orang Islam dianjurkan hijrah untuk menghindari ancaman dan penyiksaan, yang dimana pada saat itu ancaman dari orang yang tidak menjadi pengikut Nabi sangat banyak. Siksaan fisik, batin, hingga yang lainnya. Kemudian, untuk yang berhijrah, orang berhijrah perlu membawa pembekalan supaya tidak membebani orang lain. Seperti yang alat perang untuk berjaga-jaga ketika di dalam perjalanan, kemudian persiapan makanan, minuman, dan lain-lainnya. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyuruh hijrah ke Habasyah. Kemudian, setiap perjanjian yang terjadi pada saat itu harus dilakukan secara tertulis. Perjanjian harus dilakukan atau dihadiri oleh saksi. Perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nabi mengadakan perjanjian Aqabah pada saat itu. Setelah penjelasan singkat mengenai dakwah Nabi Muhammad di Mekah, maka saat ini akan diberikan tugas kepada siswa atau para peserta didik untuk mengamati pola dakwah di sekitar tempat tinggal, di mana untuk menumbuhkan tanggung jawab dakwah pada diri para peserta didik, mengamati tantangan dakwah yang dihadapi di sekitar tempat tinggal, kemudian menganalisa pola dakwah yang terdapat di sekitar tempat tinggal. Kemudian hasilnya akan dikumpulkan kepada guru atau pendidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kondisi Madinah pada saat itu. Penduduk Madinah suka perang saudara. Pedang merupakan peralatan perang bagi penduduk Madinah. Perang zaman dahulu menuntut keberanian dan keterampilan dalam beradu. Penduduk Madinah memiliki profesi bertani. Tanah Madinah subur, berbeda dengan tanah Mekah yang tandus. Pertanian menjadi profesi utama penduduk Madinah, berbeda dengan Mekah yang dia berdagang. Kemudian, kurma menjadi hasil pertanian terbaik di Madinah. Penduduk Madinah memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang berada di Madinah adalah Yahudi dan Nasrani. Perselisihan antar agama sudah sering terjadi di Madinah. Di Madinah terkenal dengan banyak kebun-kebun dari kurma. Kurma merupakan hasil pertanian terbaik yang ada di Madinah. Selanjutnya perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nabi Muhammad menghadapi kafir Quraisy di Perang Badar. Perang Badar merupakan di lokasinya di Badar. Badar merupakan tempat perdagangan yang menghubungkan antara utara dan selatan. Perang Badar adalah perang pertama yang ada dalam Islam. Kemudian Perang Uhud merupakan perang kedua Nabi Muhammad SAW. Perang yang menyebabkan meninggalnya Hamzah bin Abdul Muthalib.
perang di mana Mus'ab bin Umar meninggal juga. Umat Islam menghadapi kekalahan dalam perang Uhud. Perang Khandaq atau perang Parit atau juga disebut perang Ahzab. Nabi menerima usulan dari Salman membuat parit dalam menghadang serangan dari kafir Quraisy yang terus-menerus. Nabi Muhammad dan sahabat berniat melaksanakan umroh dan menetap di Hudaybiyah. Hudaybiyah merupakan tempat terjadi peristiwa Baitur Ridwan. Baitur Ridwan merupakan sumpah setia untuk menuntut balas atas berita kematian Utsman. Manfaat perjanjian Hudaybiyah ini ialah Nabi mengirim surat untuk masuk Islam ke negara-negara lain untuk memperluas ajaran Islam. Penghancuran berhala pada waktu Fathul Makkah, yakni penghancuran berhala sebagai tanda Makkah telah dikuasai oleh umat Islam. Penghancuran berhala sebagai simbol hancurnya jahiliyah dan agama lainnya diganti oleh agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah di bumi Allah ini. Kemudian setelah ini pendidik atau guru akan memberi tugas kepada masing-masing siswa yang sudah diarahkan bahwasanya untuk memperluas pemahaman dari penjelasan dakwah Nabi Muhammad ke Madinah ini, untuk menyimpulkan atau mencari apa yang belum diketahui dari pola dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah ini dan akan dikumpulkan kepada pendidik atau guru. Baiklah, inilah hasil dari penerapan strategi inquiry discovering learning dalam materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7 semester ganjil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal inayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.